Aku menerima semua dengan hati lapang. Semesta akhirnya mempertemukan kami, bukan lagi sebagai lawan atau korban, tapi sebagai manusia yang belajar dari setiap luka. Aku bersyukur, perjalanan panjang itu mengajarkanku tentang pentingnya memeluk harga diri walau dunia seolah mengingkari. Untuk kalian semua yang selalu menyimak kisahku, ingatlah, kemenangan sejati bukan milik mereka yang paling kaya, paling berkuasa, atau paling terkenal. Kemenangan sesungguhnya adalah milik mereka yang berani bangkit setiap kali jatuh, yang sanggup bertahan ketika diremehkan, dan selalu percaya bahwa cinta, harapan, dan doa adalah kekuatan terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih karena sudah selalu setia mendukung dan menonton cerita-cerita viral penuh inspirasi di sini. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah luar biasa berikutnya yang pastinya bakal bikin kalian terharu, termotivasi, dan kadang juga tercengang. Oke, yuk langsung saja kita mulai ceritaku. Namaku Lintang Arimbi. Aku bukan siapa-siapa di dunia yang besar ini. Lahir dari keluarga sederhana di sudut kota yang terlupakan, hidupku dipenuhi perjuangan sejak kecil. Setiap pagi aku bangun bukan untuk bermimpi, tapi untuk menaklukkan kerasnya kenyataan. Aku terbiasa jalan kaki berkilo-kilo, menahan lapar, dan terbiasa dianggap remeh oleh lingkungan sekitar. Tapi aku percaya Tuhan memberikan setiap cobaan pasti ada alasannya. Hari itu aku merasa hidupku akan berjalan seperti biasa. Aku pikir tak ada yang istimewa, hanya rutinitas pekerjaan yang harus aku jalani dengan sabar. Tapi takdir rupanya punya rencana lain. Aku dipertemukan dengan seseorang yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Seorang pria yang hidupnya 10, 100, bahkan 1000 kali lipat lebih mewah dari aku. Namanya Roni Wijaya, CEO muda berbakat yang dikenal karena prestasinya membesarkan perusahaan ternama. Dikelilingi kemewahan, mobil mengkilap, pakaian mahal, bahkan langkahnya selalu penuh percaya diri seperti tak pernah tersandung masalah hidup. Pertemuan kami terjadi di kantor, tempat aku bekerja sebagai staf administrasi yang tak berarti bagi siapapun. Aku ingat jelas hari itu aku terburu-buru membawa berkas menuju ruang meeting, berharap tidak ada yang memperhatikan kecerobohanku karena gugup bertemu para atasan. Tapi di depan ruang rapat itu, aku menabrak seseorang. Semua dokumen berjatuhan ke lantai, dan aku panik memunguti satu persatu sambil menahan malu. Orang itu menatapku tajam, tanpa sepatah kata pun membantu. Aku hanya bisa menunduk, tahu diri tak punya apa-apa untuk dibanggakan. Tapi detik berikutnya, suara dingin dan tajam itu terdengar menusuk hatiku. Kalau nggak mampu kerja rapi, mending pulang saja. Di sini orang malas tidak dihargai. Suasana hening. Semua orang menoleh dan melihat ke arahku dengan tatapan iba. Bahkan beberapa tersenyum sinis. Itulah pertama kalinya aku bertemu dengan Roni Wijaya. Seorang CEO muda yang memandangku rendah seperti aku hanya seonggok sampah tak berguna di matanya. Ia melangkah pergi begitu saja, meninggalkan luka dan perasaan jatuh yang sulit dijelaskan. Dalam hati aku merasa harga diriku dihancurkan di depan umum. Aku menahan air mata, pula-pula kuat meskipun dalam hati ingin berteriak. Saat itu aku berpikir, apakah memang nasibku hanya sampai di sini? Apakah aku selamanya akan berjalan dengan kepala tertunduk, menerima perlakuan semena-mena tanpa bisa membela diri? Tapi entah mengapa, ada suara kecil dalam hati yang menolak untuk menyerah. Aku percaya setiap rasa sakit pasti akan ada balasan kebahagiaan. Setiap luka pasti akan memunculkan kekuatan baru. Dan aku yakin hari ini cuma awal dari perjalanan panjangku bersama takdir yang sebenarnya. Teman-teman, dari pengalaman pertama itulah kisahku dengan Roni Wijaya bermula. Kisah gadis biasa yang dianggap rendah, tapi tanpa sepengetahuannya, ternyata aku menyimpan rahasia besar yang kelak akan mengubah segalanya. Jangan lupa selalu simak kelanjutan ceritaku, karena apa yang akan terjadi selanjutnya pasti tidak pernah kalian duga. Setelah kejadian itu, langkahku terasa berat setiap kali menginjak lantai kantor.
Suara sepatu para atasan yang bergema, bisik-bisik rekan kerja yang setengah berbisik, setengah menertawakan. Aku tahu semua orang sudah mendengar tentang insiden ketika aku ditegur oleh Roni Wijaya. Tak sedikit yang menganggap itu adalah pelajaran untukku agar lebih hati-hati. Tapi di balik semua itu, jauh lebih banyak yang meremehkan dan menganggapku hanya sekadar pelengkap dalam sebuah cerita sukses milik orang lain. Setiap pagi aku memperhatikan bagaimana rutinitas di kantor berjalan. Orang-orang sibuk mengejar target, berlomba-lomba mencari pujian. Tetapi posisiku jelas, aku di sini untuk bekerja, bukan mencari pengakuan. Aku memilih menepi, menjadi bayangan yang tidak banyak bicara, memendam segala rasa sakit dan kecewa seorang diri. Namun dalam diam, aku belajar menguatkan hati. Aku sudah tahu bagaimana dunia ini berjalan. Hanya segelintir orang yang akan benar-benar peduli pada gadis miskin tanpa nama seperti aku. Semua orang sibuk dengan ambisi dan pencapaiannya. Roni Wijaya dengan kebesaran namanya hanya satu dari banyak orang yang merasa bisa melakukan apapun tanpa konsekuensi. Tapi aku menolak menjadi korban selamanya. Hari-hari berlalu dan setiap kali bertemu dengannya, perasaan tidak nyaman itu semakin mengeras. Ia sering sengaja datang ke meja kerjaku, seolah-olah ingin memastikan aku bekerja lebih keras dari yang lain. Kadangkala saat presentasi divisi, ia melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam yang membuatku semakin gugup di depan banyak orang. Di matanya, aku selalu gagal, tapi di balik senyumnya, Seiring waktu berjalan, aku mulai menyadari bahwa hidup tak selalu tentang siapa yang paling terlihat. Diam-diam aku memperbaiki caraku bekerja, belajar dari setiap kritik, memperhatikan ritme perusahaan, dan mencari celah bagaimana aku bisa lebih berkontribusi. Alih-alih larut dalam bayang-bayang rasa rendah diri, aku memilih jadi versi terbaik dari diriku sendiri. Setiap pagi aku bangun dengan satu tujuan, bekerja lebih baik dari hari kemarin. Aku mulai datang lebih awal, mencatat hal-hal yang sering disepelekan orang lain. Seiring waktu, sedikit demi sedikit, kepercayaan diri itu tumbuh. Aku bukan lagi sosok yang mudah gemetar setiap Roni Wijaya muncul, meski tatapan sinisnya kadang masih menusuk. Ada satu waktu saat divisi administratif mendapat proyek penting dari manajemen pusat. Semua orang berlomba menunjukkan dedikasi, dan aku tahu inilah saatnya diuji. Aku menyiapkan data dengan teliti, memastikan tidak ada satu detail pun yang terlewat. Hari presentasi tiba, jantungku berdegup kencang, tapi untuk pertama kalinya aku ingin unjuk gigi, bukan sekadar bersembunyi di balik meja kerja. Ruangan itu penuh tekanan, semua mata tertuju pada layar, termasuk Roni. Aku membawakan hasil analisis sederhana namun solutif, menunjukkan cara efisiensi baru yang bahkan membuat beberapa atasan mengangguk puas. Selesai presentasi, sejenak suasana hening. Aku menunduk, siap jika kembali dicercah. Tapi tiba-tiba, salah satu senior memberi tepuk tangan pelan, disusul beberapa rekan lain. Aku tertegun, bukan hanya diacuhkan, tapi mulai diakui. Sejak saat itu, cara pandang orang-orang terhadapku perlahan berubah. Roni sendiri terlihat tak suka. Beberapa kali ia mempertanyakan motivasiku. Namun, aku sudah tak mudah gentar. Aku mulai percaya, penilaian bukan segalanya. Yang penting, aku tahu apa yang kulakukan berarti. Tentu hidup Malam-malam pun datang dengan sunyi yang berbeda. Kini, setiap detik tanpa suara terasa berharga. Bukan sebagai pelarian, melainkan waktu menata jiwa. Aku duduk di balkon kos sederhana, memandang lampu-lampu kota dari kejauhan. Di antara riuhnya dunia, aku teringat wajah ibu yang menantikan berita baik setiap kali aku pulang. Senyumnya jadi kekuatan. Meski tak pernah tahu betapa getirnya batu-batu yang harus aku lewati. Di waktu itulah, aku mulai merasa, ternyata luka bukan hanya tentang dipandang rendah. Ada luka yang datang dari dalam, rasa kecewa pada diri sendiri, ketakutan tak sanggup membahagiakan orang-orang tercinta, keraguan apakah perjuangan yang kulakukan selama ini memang punya arti. Namun di titik terlemah itu, aku belajar menangis dalam doaku, menyusun ulang harapan,
dan berbincang pelan dengan hati sendiri. Baru aku sadar, hidup adalah tentang menemukan makna di tengah keterbatasan. Karena kekuatan besar bukan selalu berasal dari mereka yang lantang bersuara, tapi kadang dari jiwa yang sabar menahan luka dan memilih bertahan saat semua orang memilih pergi. Aku mulai mensyukuri hal-hal kecil, sarapan seadanya bersama ibu, tawa sederhana bersama sahabat, dan keberanian untuk bangun pagi meski tubuh enggan melangkah. Suatu malam, aku mendapat kabar dari perusahaan. Ada perubahan besar, posisi strategis akan dibuka, dan semua pegawai dipersilahkan mengajukan proposal pengembangan. Detik itu dadaku berdegup. Bukankah selama ini aku selalu dianggap sebelah mata? Tapi demi impian ibu, aku tak ingin melarikan diri. Aku mengambil waktu lembur berhari-hari, menyusun strategi, belajar dari internet, dan buku-buku tua yang bahkan sudah menguning. Aku percaya, dunia selalu menyediakan tempat untuk siapa saja yang punya tekad lebih besar dari rasa takutnya. Dan hari itu pun tiba. Aku berdiri di depan panel direksi dengan proposal penuh harapan. Roni Wijaya duduk di kursi paling depan. Matanya tajam, namun tak lagi gemuruh dulu. Aku membaca setiap detil dengan penuh keyakinan, menceritakan mimpi-mimpiku tentang bagaimana perusahaan bisa tumbuh jika berani berubah. Kali ini aku tak gentar, tak gemetar, dan tidak menunggu validasi siapapun. Yang aku pegang adalah harapan, cinta, dan doa. Ketika selesai ruangan hening, tak ada tepuk tangan, tak ada cemooh, hanya tatapan-tatapan berbeda yang terus menghujam. Tapi aku tak takut, sebab kali ini hatiku sudah cukup kuat untuk menerima apapun yang terjadi setelahnya. Aku tahu, perjuangan nyata bukan tentang menang atau kalah di depan orang lain, tapi tentang berani membawa mimpi ke medan perang, walau hanya sendiri. Jadi ketika pulang di malam itu, aku melangkah lebih ringan. Di dalam hati aku berjanji pada diri sendiri. Aku boleh lelah, boleh menangis, tapi aku tidak akan pernah berhenti mencoba. Karena hidup yang indah adalah ketika kita berani memberi arti, walau hanya untuk satu orang yang kita sayangi. Setelah malam panjang penuh harap dan perjuangan, pagi itu membawa angin perubahan. Aku dipanggil ke ruang direksi. Suasananya tegang tapi tanpa saling tatap temu dendam seperti dulu. Di sana, untuk pertama kalinya, semua panel mendengarkan ceritaku dengan penuh perhatian. Bukan sekedar proposal, tapi kisah tentang bertahan, tentang bermimpi, tentang harga diri yang tidak pernah hilang meski keadaan menekan. Di sampingku duduk Roni Wijaya. Tatapannya berbeda, tidak sekeras dulu. Ada keraguan sekaligus pengakuan yang mulai tumbuh dari dalam dirinya. Ia membuka suara, mengakui kegigihan dan ketulusan yang selama ini luput dari matanya. Bahkan, kata maaf yang keluar perlahan dari bibirnya terasa jauh lebih berat daripada semua kata-kata tajam yang dulu pernah menusukku. Aku menerima semua dengan hati lapang. Semesta akhirnya mempertemukan kami, bukan lagi sebagai lawan atau korban, tapi sebagai manusia yang belajar dari setiap luka. Aku bersyukur, perjalanan panjang itu mengajarkanku tentang pentingnya memeluk harga diri, walau dunia seolah mengingkarinya. Untuk kalian semua yang selalu menyimak kisahku, ingatlah, kemenangan sejati bukan milik mereka yang paling kaya, paling berkuasa atau paling terkenal. Kemenangan sesungguhnya adalah milik mereka yang berani bangkit setiap kali jatuh, yang sanggup bertahan ketika diremehkan, dan selalu percaya bahwa cinta, harapan, dan doa adalah kekuatan terbesar. Sampai di sini kisahku. Terima kasih sudah menemani perjalanan panjang ini. Jangan lupa klik like jika kalian terinspirasi, tinggalkan komentar pengalaman kalian, dan subscribe agar terus menerima kisah nyata yang penuh hikmah dan pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.